إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Haq rahimakumullah, marilah momentum yang mulia ini kita gunakan sebaik mungkin untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya muliakan, kurang lebih 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah Jumat bertema BBM. Sekali lagi, kurang lebih 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah Jumat bertema atau berjudul BBM. BBM yang dimaksud adalah bau badan dan mulut. Beberapa hari yang lalu kami mengisi kajian subuh di salah satu masjid perumahan yang cukup elit, yang sangat elit di Surabaya. Ada salah satu pengurus yang kemudian memberikan masukan, Ustadz, tolong kapan-kapan untuk materinya tentang kebersihan dan wangi, karena ada jamaah yang ke masjid itu selalu bajunya itu saja. Belum lagi ketika subuh seakan-akan tidak punya baju yang lain, padahal jamaah tersebut tinggal di perumahan yang elit di Surabaya ini. Tidak mungkin untuk tidak bisa membeli baju atau parfum. Hadirin, perihal bau badan dan bau mulut ini, Islam memberikan perhatian yang sangat besar sekali. Melalui keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah adalah sosok yang selalu menyenangkan, baik secara sikap maupun juga penampilan. Setiap sahabat yang duduk bersama Rasulullah selalu merasa nyaman. Terlebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan betul tentang kebersihan dan kewangian. Sahabat Anas bin Malik dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, beliau menyampaikan kesannya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma syamamtu ambaran qat wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya tidak pernah mencium parfum ambar atau parfum misik yang lebih harum melebihi keharuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sosok yang sangat senang dengan wewangian. Beliau mengaku sendiri dalam sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Hubbiba ilayya." Aku ini dijadikan sangat senang oleh Allah Subhanahu wa taala. Minad dunya, dari perkara dunia, yaitu an-nisa wa thib, istri dan juga wewangian, parfum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam satu riwayat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lewat dalam sebuah jalan, maka bau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih tercium semerbak wanginya di jalan tersebut. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di sebuah majelis tempat, bau wanginya masih tersisa 3 hari. Meskipun kita ma'asyiral muslimin misalnya tidak harus membeli parfum yang berjuta-juta, yang itu justru malah membuat kita takalluf
atau membebani diri kita. Namun setidaknya kita bisa beli parfum-parfum yang sekiranya orang lain itu merasa nyaman dengan kita dan tidak tercium bau badan kita. Juga perihal bau mulut, masih banyak sekali, mohon maaf, tradisi kita ketika kita mau sholat terlebih subuh, masih banyak kita temukan ada beberapa jamaah yang dia tidak mengawali sholat subuhnya itu dengan misalnya gosok gigi terlebih dahulu. Atau setidaknya seminim-minimnya adalah berkumur 3 kali. Karena Rasulullah SAW sekali lagi sangat intens memperhatikan kebersihan mulut. Beliau mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli salatin. Andaikan aku tidak memberatkan umatku, akan aku perintahkan, wajibkan setiap sholat itu membersihkan mulutnya. Meskipun misalnya kita tidak biasa dengan membawa siwak, tapi kita punya cara yang fungsinya sama dengan siwak, yaitu membersihkan dan menghilangkan bau mulut, yaitu dengan gosok gigi. Saya punya tetangga yang usia beliau tidak bisa dikatakan muda lagi, namun giginya masih lengkap. Ketika saya tanya, "Bapak, apa rahasianya?" Gigi panjenengan itu sangat lengkap dan makan apapun masih bisa. Kata beliau, "Pak Ustadz, setiap sebelum saya tidur, saya selalu gosok gigi. Begitu bangun tidur juga, sebelum sholat tahajud, sebelum sholat subuh ke musola, saya selalu gosok gigi. Dan itulah yang membuat gigi saya sehat dan bisa bertahan sampai di waktu yang saat ini tidak lagi muda." Dan itu ma'asyul muslimin ternyata benar-benar dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Hudzaifah ibnul Yaman, idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangun tidur, maka yang beliau lakukan pertama kali adalah membersihkan mulutnya dengan siwak. BBM ini perlu kita perhatikan ma'asyul muslimin. Selain BBM yang sekarang sedang viral, bau badan, bau mulut harus kita hilangkan dari kehidupan kita semampu kita, semaksimal kita. Sekali lagi, Islam itu agama kebersihan. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Khudhu ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 31, ambillah perhiasan-perhiasan kalian. Maksudnya perhiasan-perhiasan ini adalah ambillah pakaian terbaikmu, ambillah parfum terbaikmu, ambillah kostum-kostum terbaikmu ketika mau sholat. Jangan sampai kita lebih rapi dan lebih wangi ke mall daripada kita ke masjid. Harusnya kita lebih wangi dan lebih rapi ke masjid. Meskipun juga kita ke tempat-tempat yang lain, kita juga lebih rapi dan lebih wangi lagi. Harapannya adalah kita dicintai malaikat. Orang yang dia itu bersih, orang yang itu wangi, orang itu disenangi oleh malaikat, dan malaikat akan selalu senang menemaninya di manapun dia berada. Fa innal malaikata ta'adza mimma yata'adza minhun insu. Karena malaikat itu juga merasa tidak senang terhadap apa yang tidak disenangi oleh manusia. Jadi apabila kita bau badan, apabila kita bau mulut, manusia saja tidak senang, apalagi malaikat juga pasti tidak senang. Demikianlah hadis riwayat Imam Bukhari. Semoga kita semakin memperhatikan BBM kita, bau badan dan bau mulut kita, dan semoga khutbah Jumat yang lumayan singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qawli hadza astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara.